Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita punya amal dari Rabbil Alamin kita ya pada Mama sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati, terima kasih sekali seluruh Bapak Ibu yang telah ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi terakhir dari saya dalam rangka pendaftaran menjadi penyuluh anti korupsi jalur pengalaman. Beribu-ribu terima kasih yang dapat saya sampaikan, karena tanpa bantuan Bapak Ibu tentu saja sosialisasi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, kepada teman-teman silakan mengambil snack kotak ya, itu jumlahnya 30. Mohon maaf kalau nanti kurang ya nggak apa-apa, tapi insya Allah benar kurang ya. Biar nggak lama-lama karena ini terakhir, jadi hari ini saya membawakan materi yang terakhir dari rangkaian tema sosialisasi, yaitu nilai-nilai anti korupsi. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu korupsi, jenis-jenis korupsi. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas apa sih yang menyebabkan korupsi dan bagaimana dampak dan bahayanya. Sedangkan hari ini adalah sosialisasi pengenalan tentang apa itu nilai-nilai anti korupsi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya ada 9 nilai anti korupsi yang dibagi menjadi 3 klaster atau 3 aspek. Barang siapa memiliki ini dianggap telah berintegritas. Seseorang yang telah menanamkan dalam dirinya perilaku anti korupsi, dia adalah orang-orang yang berintegritas. Ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah nilai inti. Inti itu berkaitan dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi, khususnya penyelenggara negara, sehingga dia mampu membangun budaya anti korupsi. Jadi base-nya pada diri sendiri. Yang kedua adalah etos kerja. Ini tentang bagaimana seseorang bersikap, bertindak, berpikir di dalam lingkup dia bekerja. Kalau kita dalam penyelenggara negara ya ada 3 sifat, 3 sikap, 3 nilai yang harus kita tanamkan sebagai aset dalam konteks pekerjaan. Sedangkan yang terakhir dalam aspek sikap adalah tentang bagaimana kita nanti merespon suatu tindakan-tindakan yang mungkin dalam tanda kutip bersifat koruptif. Koruptif bukan korupsinya, koruptif dulu. Kalau sudah memiliki ketiga aspek ini, memiliki 39 nilai ini, maka selalu disebut dengan orang yang berintegritas. Apa sih itu intinya, nuraninya, pikirannya? Apa yang dia katakan itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan selaras dengan nilai yang ada di masyarakat serta norma-norma yang berlaku umum, tapi yang baik. Kalau nggak baik, tidak. Jadi yang pertama nilai intinya kan jujur. Nilai pertama jujur artinya lurus, tidak bohong. Berintegritas jujur artinya menolak ketidakjujuran. Jujur ini nilai inti, artinya kalau seseorang dalam diri sudah jujur, dia bisa membangun budaya-budaya anti korupsi bagi dirinya sendiri. Dia terlibat aktif baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan korupsi. Kalau sebagai penyelenggara negara, dia bersikap sebagaimana yang seharusnya, pantas. Dan jujur ini pada dasarnya juga nggak bisa sendirian. Sebenarnya harus ada budaya, harus ada iklim yang mendukung, karena kalau tidak, biasanya kalau jujur sendirian dibully. Tapi nggak apa-apa, ya memang itu resikonya. Selanjutnya, jujur itu pada dasarnya memang
Kita ke konteks yang Islam ya. Pada dasarnya jujur memang di perintah. Nilainya sangat luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu kita semua yang Muslim, syarat pertama dari seseorang yang ingin bertaubat, khususnya taubatan nasuha, adalah jujur dulu kepada diri sendiri bahwa saya salah. Bahwa saya salah itu adalah syarat utama seseorang taubatan nasuha. Kalau nggak mengakui salah, ya masalah. Dan beruntunglah orang-orang yang sama Tuhannya dikasih petunjuk supaya mau ngaku salah. Beruntung sekali orang-orang yang berkata, anak doli pun hamba adalah orang yang bersalah, yang menganiaya diri sendiri. Itu juga hidayah. Pada poin yang kedua, bahwasanya orang-orang jujur itu nanti di surga kedudukannya itu di bawahnya Nabi. Di bawah derajat kenabian itu adalah derajat siddiqin. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan gelar ini adalah beliau Abu Bakar, karena beliau yang pertama kali bahkan berkata bahwa benar Rasulullah telah Isra dan Mi'raj. Seseorang yang jujur ini banyak sekali keberkahan ya, dalam hidup. Salah satunya ini ilmu melekat kepadanya, hikmah ada pada dirinya, dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada dirinya. Jadi kalau jujur itu saja sudah Pak, insya Allah dakhala jannah. Insya Allah melayani, insya Allah masuk surga dengan modal jujur. Sama seperti yang dilakukan di kurikulum pendidikan anti korupsi dasar di KPK, setiap materi itu dikasih contoh kisah-kisah yang real terjadi supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya dan meniru. Pertama tentang kisah bensinnya. Jadi Pak Baharudin Lopa, beliau mantan jaksa agung, sempat menjadi menteri kehakiman juga pada era lama. Suatu ketika beliau ingat, waktu di daerah Sulawesi itu beliau ingat mobil dinasnya itu waktunya ngisi bensin, waktunya ngisi BBM. Ketika bertanya pada supir, yuk kita ngisi, ternyata sudah penuh. Kemudian Pak Baharudin Lopa tanya ke sopirnya, Mas kok sudah penuh, siapa yang mengisi? Ternyata sopir menjawab bahwa yang mengisi adalah Pak Jaksa. Akhirnya Pak Baharudin Lopa memerintahkan secara langsung kembali ke kantor kejaksaan yang telah mengisi lagi, lalu memanggil jaksa dan memerintahkan dia untuk mengambil seluruh BBM yang telah dia isi. Karena apa? Karena Pak Baharudin Lopa berpendapat saya sudah dapat uang perjalanan dinas, sudah ada biaya operasional untuk kendaraan saya, maka tidak layak saya mengambil dalam tanda kutip apa yang diberikan oleh Pak Jaksa tadi. Ini tertuang dari di bukunya KPK, Oreojus buku. Yang selanjutnya Abu Dujana. Jadi ceritanya beliau ini buruh bekerja di kebun kurma. Saat panen, majikannya tanya, mana buah yang manis, anggur yang manis yang enak mana? Diambilkanlah sama sahabat. Ketika diambilkan, ternyata masam. Kok masam? Ambil lagi sampai 3 kali. Kemudian ditegur nih sama majikannya, kok bisa kamu nggak tahu mana yang anggur enak sama anggur yang kurang enak, yang masam mana yang manis mana? Dijawab sama sahabat Abu Dujana, sesungguhnya engkau memerintahkanku untuk menjaga anggur, bukan untuk mencicipinya, sehingga aku tidak akan tahu di mana anggur yang enak mana, yang tidak enak mana, bahkan ciri-cirinya pun aku tidak tahu. Terus majikannya terharu. Cerita selesai.
kurang jadi ending gitu. Tapi intinya adalah sesuai amanah. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud suatu ketika dia adalah seorang pengembala kambing. Karena dia seorang pengembala kambing, waktu dia mengembalakan kambingnya, datanglah dua orang minta susu kambing karena kehausan. Dengan tegas sahabat yang mengembala kambing ini menolak, karena dia berkata, aku cuma disuruh mengembalakan, kalau mau ambil susu ya tanya dulu ke tuanku. Padahal yang tanya siapa waktu itu yang minta susu? Yang minta susu adalah Rasulullah dan sahabat. Jadi yang minta susu Rasulullah pun ditolak. Lalu Rasulullah tersenyum. Ya memang harusnya begitu kamu. Akhirnya secara selanjutnya Rasulullah justru mengambil satu kambing, disentuh kambingnya, lalu menjadi sedikit gemuk, keluar banyak susu. Rasulullah minum, lalu disentuh lagi, kambingnya kembali ke kondisi semula yang kurus dan tidak menghasilkan susu. Tapi intinya adalah bahkan kepada Rasulullah pun dia tetap nggak mau toleran, dan Rasulullah tersenyum. Artinya itu adalah hadis. Selanjutnya kisah kecilnya seorang Syekh Qadir Al-Jailani. Insyaallah selanjutnya mungkin masyhur di kalangan umat Islam ya, seorang ulama Abdul Qadir Al-Jailani dari Baghdad. Syekh Abdul Qadir itu waktu kecil intinya merasa bahwa dirinya harus mencari ilmu. Secara diproses memang waktu itu dia bertemu kerbau yang dia gembalakan menyatakan, hei Abdul Qadir, sesungguhnya tempat kita di sini, pergilah untuk mencari ilmu. Akhirnya dia matur ke ibunya, Bu, saya mau tolabul ilmi ini karena bla 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 bla. Oh ya sudah, itu wahai anakku, ayahmu dulu meninggalkan kita dengan uang 80 dinar kabundeng apa ya, 80 dinar. Kita bagi, kamu 40, aku 40. Nanti pesan ibu, jangan sesekali kamu berbohong sepanjang hidupmu. Akhirnya berangkatlah Syekh kecil waktu itu, kurang lebih usianya 13-15 tahun kalau salah. Ketika berangkat, Syekh Abdul Qadir ketemu dengan perampok. Ditanya, wahai anak kecil, apa yang kau miliki? Aku adalah seorang perampok. Kemudian Syekh Abdul Qadir jawab, aku memiliki 40 dinar yang sama ibu dijahit di baju sebelah kiri dadaku. Kemudian sama perampoknya bongkar dan ketemu 40 dinar persis sesuai ya dikata. Lalu bertanyalah perampok, kenapa kamu kok jujur? Karena ibu bilangnya gitu. Kata ibu, saya tidak boleh bohong, dan saya tidak bohong. Walawakila, setelah itu perampok itu justru bertobat dan tidak perampok lagi, karena melihat bahwa anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Enggak ya, karena anak sekecil itu bisa jujur. Itu hikmah, dan ini masyhur cerita ini. Selanjutnya menantu Sayyidina Umar ini suatu ketika, jadi Sayyidina Umar kan punya hobi belusuan ya, yang akan ditiru kemudian ya. Waktu itu Sayyidina Umar benar-benar belusuan untuk tahu rakyatnya, mengajak salah satu pegawai negerinya, entah menteri entah dirjen ya, selon satu lah kayaknya kalau sama Pak Khalifah itu. Ayo, hobinya kan nguping. Khalifah Umar itu hobinya nguping rakyat. Jadi kalau pemimpin nggak begitu tahu rakyat itu masalah. Kemudian rakyatnya ini ternyata di dalam rasa-rasa ibu dan wanita. Anggap saja ibu dan anaknya. Jadi kan jual susu nih, terus ngomong ibunya, campuran banyu, duk. Kalian campur banyu, duk. Terus dia ngomong, ya jangan, Bu, sama Khalifah Umar sudah diharamkan. Alah, mengira aku Khalifah, ya kan? Jawabannya kan simpel. Lah maksud kok pantas ketika kita di hadapannya kita takut, tapi dibaliknya justru kita mengkhianati amanah beliau. Senang lah saya tidak Umar, ditandai untuk
Pulang saya di nomor, boleh anak-anakku atau pengen kabinet. Jawabannya bagus cukup. Dah aku sih pakai, aku rong dah, tapi kok nggak aku ini. Akhirnya diundanglah orang tua tadi dan dinikahkan dengan putranya yang belum menikah. Lalu lahir seorang perempuan, perempuan tadi menikah lagi dengan seorang laki dan lahir lagi seorang khalifah Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang salah satu ceritanya juga luar biasa integritasnya, masyhur itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya terakhir saya dilamar dan si pengembala kambing sama yang ketemu bocah kecil lalu tak beli le kambingmu gitu. Saya dilamar kan sekali ngoten Bobi ketemu cacili pengembala kambing tak tukune mboten disade. Saya kok soalnya saya ini pengembala bukan pemilik. Tak apa dolen kok ngomong wae mati dipangan serigala dan sebagainya. Ya mungkin majikanku nggak tahu, dia si kecil ini nggak tahu kalau itu Khalifah Umar, nggak tahu kalau itu sahabat. Ya mungkin sekarang saya nggak bisa lolos dari majikan saya, tapi nanti di akhirat Allah menyaksikan saya malu. Wahai Tuhan, langsung nangis. Saya dinamar keren lah gaya bedanya. Dengan pedangnya nantang iblis, dengan pedangnya bermualah kakek rombino yang selain nantang sopo-sopo. Tapi aslinya hatinya paling lembut, gampang nangis. Akhirnya menangislah Sayyidina Umar, antara aku kemajikanmu akan aku merdekakan kau. Dan berpaul asarnya adalah hari ini engkau merdeka karena kejujuranmu di dunia, karena aku nanti kau akan dimerdekakan oleh Allah. Amin. Itu intinya jujur. Intinya jujur itu mahal. Sesuai perintahnya, taatilah Allah dan Rasulnya, serta berkatalah yang benar. Selanjutnya sifat inti yang kedua, tanggung jawab. Tadi setelah kita jujur, kita harus bertanggung jawab. Intinya adalah berani mengakui kesalahan, amanah dan dapat diandalkan tentang apa yang seharusnya dia lakukan, tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Siap menghadapi resiko dan secara sederhana bagi menjadi 4, tanggung jawab itu baik pada diri sendiri, pada orang lain, kepada lingkungan pekerjaan ini orang lain, dan terakhir kepada Tuhannya masing-masing. Artinya kalau ingat, seseorang tidak akan bergeser kakinya di akhirat kecuali setelah menjawab 4 pertanyaan. Usianya dibuat apa, rezekinya diambil dari mana dan untuk apa, ilmunya manfaat atau enggak, kayak gitu. Jadi bertanggung jawab itu pada dasarnya ada berbuat sewajarnya perbuatan yang baik. Dan tidak bisa muncul begitu saja, kan harus dilatih. Sebenarnya setiap hari kan kita dilatih tanggung jawab minimal sholat 5 waktu yang muslim. Yang lain diperintah. Makanya sholat itu wajib karena pasti ditolak, sehingga Allah mewajibkan. Dan sesuatu yang sifatnya wajib itu tidak menunggu keikhlasan, karena Allah itu senangnya rautur, senangnya terbatas terhadap orang yang takut. Saking Allah ingin dikenal, Allah menurunkan para rasulnya dan memberikan perintah hanya supaya kenal aku. Jadi awal segala sesuatu karena Allah sangat ingin dikenal dan sangat ingin disembah. Tapi bahkan jika seluruh bumi makhluk tidak ada yang menyembah Allah, Allah akan tetap Allah, tetap qadim, kekal dengan segala sesuatunya. Dia menghubungi nafsihi, tidak bergantung kepada apapun. Jadi tanggung jawab itu pada dasarnya ya, dulu langit bumi dikasih amanat nggak mau, manusia oke saja. Nanti ya gitu. Di pekerjaan begitu,
Sebagai pribadi teman begitu, sebagai pembeli punya tanggung jawab, sebagai penjual punya tanggung jawab. Segala sesuatu harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya, dan setiap segala sesuatu pasti dibalas. Pedagognya. Selanjutnya, siapapun memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. Ada yang kalau kepala keluarga ya bagaimana dia cari nafkah, maisahnya kayak apa. Kalau istri ya bagaimana di rumahnya. Seorang pekerja, seorang budak gimana mengelola harta tuannya. Kalau penyelenggara negara ya gimana mengelola APBN, dan sebagainya. Dan tidak ada yang tidak dituntut. Bahkan pemimpin yang paling wah itu pemimpin diri sendiri. Artinya dengan jujur dan dengan bersikap tanggung jawab itu pada dasarnya toh nanti akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika tidak, semoga Allah mengampuni kita semua. Selanjutnya, kisah juga ya. Kalau Bapak Widodo Budi Darmo ini mungkin waktu sekarang apa ya, kepala polisi DKI Jakarta. Kalau sekarang ya, dulu ini jabat gitu ya. Anaknya itu sempat bermain nggak sengaja nembak seseorang, dia mati. Yang tahu sebenarnya cuma keluarga dan beliau. Justru yang dilakukan dia adalah melaporkan anaknya ke kantor polisi supaya anaknya dihukum. Dan ini yang cerita anaknya sendiri waktu dibukunya KPK. Dan cerita itu anaknya sendiri bahwa ayah menghukumku karena aku salah dan aku baru melihat ketegasan ayah waktu marahnya dan sebagainya tidak melebihi hari itu waktu aku melakukan kelalaian. Kelalaian itu dalam arti sebenarnya tidak sengaja tapi mati kan nggak bisa terus di restart hidup lagi, kan nggak bisa kecuali game. Jadi ya dia yang menyerahkan putranya. Kalau di Muslim, tangan yang kasar karena bekerja itu sama Rasulullah dicium. Ada sahabat Sa'ad maupun Mu'adz, tangannya itu ditanya kenapa kamu kasar. Sebenarnya aku mencari nafkah untuk keluargaku, langsung kawan Nabi diampun. Bahkan tangannya Sayyidah Fatimah. Hanya Sayyidah Fatimah itu buatan halus, rotok-rotok kasar sedikit. Karena gak enak gantung, tinggi Sayyidina Ali, kalau ini Sayyid Hasan al-Husain. Jadi tinggi penggawean ini ngomong. Ya karena Sayyidah Fatimah harus seperti itu, harus karena dia bertanggung jawab mengelola yang di rumah. Saking kerennya orang yang bekerja dengan halal itu, sama Rasulullah dicium tangannya dan Rasulullah berkata tangan-tangan ini yang akan nanti terhindar dari api neraka. Jadi ngetik niku lha iso ngetik dhewe. Boten sak ketikne kancane. Karena nanti tangan yang ngetik LHP sesuai tugas itu nanti yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi lewat rada kasar rada ngetik gak apa-apa. Dan rada akeh sabar. Di sini nggak ada kata-kata bahwa bila kamu ikhlas, nggak ada. Apakah seseorang yang ikhlas nggak diganjar? Nggak juga. Kalau Syekh Nawawi itu dawuh itu ikhlas itu ada 3 tingkat. Yang pertama, orang takut dihukum itu namanya ikhlas. Sholat karena takut neraka itu ikhlas. Itu level 1. Ini yang baru Syekh Nawawi. Kalau mau protes ke Syekh Nawawi, kalau di akhirat kita ketemu. Yang kedua, karena ribet, karena mau dapat uang, karena dapat pujian dan sebagainya. Bukan riak ya, tapi pujian itu artinya apresiasi yang sifatnya adalah dihargai hasil kerjanya.
mau jadi pegawai terbaik, ASN berprestasi itu kan ya juga nggak iya, itu kan ya wajar. Itu ikhlas nomor 2 itu boleh, itu pun disebut ikhlas gitu. Pengen suara surga itu boleh, boleh. Dan yang level terakhir itu kata Syekh Nawawi, ikhlas itu adalah karena engkau tahu engkau adalah hamba dan sewajarnya menyembah majikan. Ya, jadi karena nggak takut surga, karena nggak ngarep neraka banget. Ya kalau terlintas pengen nggak apa-apa, tapi nggak itu, tapi lebih tujuannya nanti supaya berbuat sama Allah. Jadi ke depan. Kalau Gusti Allah penasaran nyembah ini jadi kayak apa sih pangeran? Tahu. Terus yang suatu ini kan jenis suatu jelas lebih enak gimana ini putih mau. Tuh ikhlas itu boleh seperti itu. Jadi kalau bapak ibu saya ini berlaku jujur, tanggung jawab dan sebagainya karena biar tidak dihukum, itu nggak apa-apa, itu tetap dapat pahala. Perintahnya Allah gini, perintahnya Pak Bupati gini, udah ikut aja. Niatnya adalah taat Allah, taat Rasul, sama taat pemimpin. Niatnya jelas, Allah akan membalas pasti. Yang selanjutnya Sayyidina Umar dan seorang janda masyhur ini. Tuh jandanya rasa-rasa Umar mengerti aku suka kalau ini berdoa aku begitu terus aku. Ini ngomong Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mundur, ikut berhasil diri, ditulungi oleh penyelenggara negara ASN oleh Jubair. Saya bantu Pak, dapat gelem tak? Bisa tak menanggung nanti bebanku di akhirat? Mungkin di sini kamu bisa membantuku, tapi di sana aku akan menanggung sendiri dosa-dosaku yang telah aku sebabkan sehingga umatku, rakyatku susah. Dipikul dewe gantungnya, dimasak dewe kalau saya tidak mau. Terus di makan dewe ngoten ya, terus diparing dewe, dimakan dewe lah malah. Sedini makan. Baru tahu agak lama baru tahu bahwa si ibunya baru tahu setelah saya tidak pergi. Ternyata itu khalifah menjaga kebuangan. Terus Ka'ab bin Malik ini jujur, ini Ka'ab bin Malik ini jujur. Jadi waktu perang terakhirnya Rasulullah itu namanya perang Tabuk 9 Hijriah kurang lebih. Dia itu sebenarnya nggak ikut perang. Padahal waktu itu jihad artinya perang ya, jihad yang artinya perang itu wajib. Sedangkan dia itu nggak punya udzur. Jadi laki-laki merdeka, muda, masih sehat, wajib perang. Dia nggak ikut dia. Rasulullah mundur, takut. Ya Rasulullah, saya nggak perang ya. Ngaku dia. Rasulullah nggak merespon karena Rasulullah nunggu perintah. Gimana respon ini? Sampai 40 hari lamanya kurang lebih. Bahkan selama Rasulullah tidak memberikan keputusan, sahabat pun menjauhi si Ka'ab, dijauhi. Lalu ada setelah sholat subuh, Nabi dapat wahyu, dapat dari Jibril bahwa sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Dan semenjak itu Ka'ab bersyukur sekali. Sahabat mulai ngancani iman. Dia dibully, dijauhi sebenarnya. Karena dia adalah orang yang dalam tanda kutip masih ditanggung dosa atau tidak. Itu juga yang ngomong bahwa ada berarti dalam suasana tobat itu dipastikannya 40 hari ke depan. Terakhir istana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, cucunya tadi ya si penjual susu tadi. Jadi ada seorang bertamu ke istana waktu itu, istana negaranya Umar bin Abdul Aziz. Kamu kesini karena rakyat ingin wakil ke khalifah, umat yang ketemu ulama, atau orang yang ingin ketemu sesama manusia sebagai pribadi. Tidak urusan pribadi. Ini tidak menyangkut kenegaraan atau pemerintahan. Langsung dimatikanlah lilin ruangan.
cukup langit dan cahaya bulan yang menjadi saksi kita. Karena nanti kalau lilin saya takut Allah bertanya, ini uangnya rakyat, kenapa kamu untuk kepentingan pribadi? Takutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya ambil hikmahnya saja nih, rada ekstrim memang. Yang selanjutnya disiplin pada dasarnya melakukan sesuatu yang tepat di saat yang tepat serta menghargai waktu. Melakukan yang tepat pada saat yang tepat itu contoh, sebenarnya kita sudah dilatih disiplin ya, yang muslim atau mungkin agama manapun, karena ritual itu ditentukan. Karena sholat subuh waktu maghrib itu haram, itu disiplin. Puasa Ramadan di bulan Syawal itu nggak boleh. Berbuka jam 5 minus 4 itu nggak boleh. Berbuka kurung adzan itu juga nggak boleh. Kemudian adzan zuhur, artinya itu menghargai waktu. Dan sesuatu itu dilakukan harus sesuai dengan waktunya. Lewat ketemu konco, jadi sesama auditor antara atasan dan bawahan seharusnya bagaimana? Sebagai teman ya seharusnya bagaimana? Ada porsi-porsi yang berbeda. Ya ini agak susah ya, saya sendiri juga susah sih, tapi nggak apa-apa. Saya dulu tanya saya tanya, terus waktu itu saya masih di Bogor. Terus pulau ini kan harusnya kan dengan semua, dan dengan tahu saya kayak gini. Beberapa kali teman-teman saya tanya atau ngobrol, kalau orang begini itu baiknya gimana, dan sebagainya. Terus saya setiap jawab saya bingung, Gus. Saya sendiri juga nggak begitu melakukan. Jawabnya Gus saya waktu itu sih, istilahnya Gus saya itu sebenarnya putranya Abah dan dia 91. Dan nunggu awakmu benih, dan jangan teko ya awakmu ora benih. Dan karena setengah teman itu, dan jangan teko iso malah mbok kancani gitu lagi. Wes salah bare nek wong takon sekiranya sama aku jawab. Soporo wong itu nak awakmu, wong itu ngomong paling ora pakai kabul, kan ngoten lagi. Ngoten terus iya lah. Kowe ngene awakmu api, adire api. Wis kok dajal kok disen teko. Artinya nggak apa-apa. Perintahnya itu sampaikan, meskipun toh yang repot itu ulama. Ulama itu repot. Karena ulama nanti yang menyampaikan sesuatu lalu disalahartikan oleh muridnya, itu seperti orang yang sedang memberikan kalung emas kepada seekor babi, atau seperti seseorang yang memberikan parang kepada perampok. Ulama itu menerima. Kalau disalahartikan apa yang dia sampaikan dan hasilnya tetap, dia justru akan disiksa di neraka. Makanya buat Ustaz dan terus ulama, jadi PNS mau. Ya ini hadisnya ya. Ya ini untuk menyemangati saja bahwa disiplin itu juga sebagai ASN, juga sebagai manusia, sebagai seorang muslim juga dapat pahala kok gitu. Kalau nggak mau disiplinkan sebagai ASN ya disiplin saja sebagai muslim. Salah satu disiplin itu Sayyidina Ali waktu itu mau sholat subuh ya, mungkin dengan sudah hafal kan telat. Terus Rasulullah kayak untuk usuli. Terus takut dari sahabat, kenapa kok rukuk melama ya Rasulullah? Aku ibadah. Sampai akhirnya Jibril rawuh nih, terus ngobrol lah. Enak-enakan katanya. Nyapa mau kok, benerku mau tahan. Ibu perintah soalnya Ali J atau pun teko. Biasanya jamaah soalnya saya. Terus Jibril yang ngomong, jadi aku diutus nahan gegeri di tengah ini juga sepiro Gusti. Yang aneh ini mosok sampai sering ini wae ditahan karo Mikail. Beda padam. Sampai matahari sini. Jadi si Jibril nahan Rasulullah, si Mikail nahan matahari. Hormatnya Allah sama Sayyidina.
karena disiplinnya beliau. Waktu itu padahal dia kan jalan, soalnya ngenteni mbah sepuh tiba ya pokoknya non muslim. Bahkan untuk itu pun Allah tetap tak dipisah-pisah. Oh sing ini non Islam berarti gak ada kepala juga. Soalnya waktu itu adab menghormati orang tua itu diutamakan. Adab kepada orang tua itu satu, misal kalau belajar ilmu akhlak ya, jangan mendahului. Itu adab. Itu Rasulullah yang ajarin. Itu juga menjadi dasar kenapa istiqomah. Misal si A sholat terus sunnah saben duha 50 dino, terus hari keseliput gak iso karena memang gugur, dia tetap mendapatkan pahalanya sholat duha. Pahalanya. Lanjut. Ya, intinya tiganya adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Jujur, tanggung jawab, dan disiplin itu nilai inti. Selanjutnya nilai etos kerja itu mandiri. Mandiri itu intinya tidak bergantung. Tidak bergantung itu padahal juga gini ya, padahal manusia itu, makhluk itu pasti bergantung. Kalau nggak bergantung itu Allah itu nggak mungkin sama-sama kayak makhluk. Kalau Allah yang nggak bergantung, manusianya berarti bergantung. Tapi di sini konteksnya adalah mengusahakan sendiri apa yang seharusnya dia usahakan, gak ngalem. Jadi karep gini ya udah dikerjakan selama hayat masih digantung badan. Mandiri itu nggak gampang minta tolong dan nggak cari-cari kesempatan supaya ditolong, nggak mini-mini ya. Contohnya diajar Dewantoro, Syafruddin Prawira Negara ini istrinya sampai jual susu goreng untuk menghidupi anak-anaknya, karena dia waktu itu menteri harus prihatin. Wong zaman segitu Indonesia belum mampu ngasih tunjangan kinerja, uang saku DL maupun Big Tech, jadi nggak banyak uangnya. Kalau Syaifuddin Zuhri ini dapat uang pensiun, tapi setiap hari setelah masa pensiunnya dia itu sering pergi gitu, ba'da duha ila duhur. Ternyata dicari anaknya dia jual beras. Uang pensiunnya nggak disentuh karena dia nggak, bahasanya dia agak takut kok nggak ngasih apa-apa ke negara yang mau kasih. Padahal itu ada ketentuannya kan, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi dia memilih untuk tidak. Setelah lama uang pensiunnya nggak pernah diambil, sekalinya diambil ternyata dihibahkan ke NU, jadi kantor muslimah di daerah Jakarta sana. Kemudian Bung Hatta ini pengen banget sepatu yang merek tapi nggak mampu, bahkan hingga beliau kabundut, hingga beliau sedo nggak mampu. Padahal waktu itu ya siapa nggak kenal Bung Hatta ya, orang terkenal nomor 2 di Indonesia setelah Pak Karno. Artinya dia nggak mau dengan segala fasilitas yang dia miliki, dia memaksa ini itu. Dia nabung. Setiap mau beli uang yang numpuk pasti ada kebutuhan keluarga waktu itu. Dan sekarang terakhir Wasalkot nih, semerep beliau nih. Dalam tanda kutip masanya itu masa sahabat. Dia itu sebenarnya sahabat itu kan yang ketemu Nabi. Kemudian yang nggak ketemu tapi ketemu sahabat disebut tabi'in. Yang nggak ketemu sahabat ketemunya tabi'in disebut tabi'in. Dan ini adalah 3 generasi terbaik Islam. Siapa yang termasuk di dalam tabi'in adalah Imam yang 4, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Muhammad Idris bin Syafi'i. Ini generasinya tabi'in. Wasalkoni ini kan dan dia nggak pernah
benar-benar nggak pernah ketemu Rasulullah. Padahal semasa sebenarnya. Waktu itu kan ibunya udah setengah takut. Mungkin jenengan sudah tahu kan, nggak apa-apa saya cerita saja. Takut nih, bu pengen jenengan apa? Aku kita itu sangat pegang sulit deh. Aku tak budal haji nu biasa nolak so. Jadi gue yuk pantas orang untuk ibu ini. Nggih bu, dengan sakit tak pakai di duit berarti solusinya begitu. Akhirnya Wes Alkoni gendong anak sapi ini latihan naik turun gunung selama 8 bulan kurang lebih. Pola wakilah ya, pola wakilah itu wakilah ya. Jari bahasa Arab itu. Pola wakilah, jari sampai dianggap gendeng. Soalnya anak sapi 2 bulan selama 8 bulan. Hingga akhirnya ternyata dibawa untuk gendong ibunya dari Yaman ke Baitullah yang kurang lebih 1100 km. Anjar Panarukan, tapi tak habis. Itu sumber selamat memang belum buka ya, maupun Rosalia Indah juga nggak ada, travel juga masih belum. Enek juga iso tak mampu. Akhirnya digendonglah ibunya sampai di Mekah Baitullah. Waktu 7 kali ibu berdoa, ampunilah dosa ya Allah. Kemudian tanya, "Isle ganti sampean sing donga, kula mboten donga Bu. Kula dongane minta mawon semoga Allah mengampuni ibu. Belanya pada ibu jantungnya aku sama jelas. Kali dengan mesti itu, akhir begitu ngomong, iya aku nih sampai yang ini." Nah, karena perjuangannya itulah beliau dianggap sebagai bukan manusia sama Rasulullah, yang ada Rasulullah ya. Dia punya sakit kulit juga. Terus waktu itu sembuh karena kejadian itu, tinggal tersisa bulatan di tangannya. Terus Rasulullah itu baru, wahai Abu Bakar dan Umar, nanti ada orang yang dengan ciri-ciri ada bekas sakit warna putih itu di telapak kakinya, mintalah kamu doa dan istighfarnya untuk mendoakan kamu sehingga apa? Sehingga nanti kamu dapat menjadi orang yang luar biasa itu, karena dia doanya tidak tertolak. Oke, Rasulullah ini mundur ke Ibu Waksul, ibu budal ke Madinah. Gak ketemu kali Rasulullah lagi perang. Tadi mundur kali, soalnya kali ibu sisi ya deh. Arep nunggu gak penak. Aisyah kan waktu itu sing temoni. Rawuh iki kan Nabi. Sopo niku kok bagus jenenge? Ya iku penduduk lah. Terus ceritani bla bla bla, terus saya Umar, Abu Bakar ini bisa ini dan sebagainya. Ya ini ketemu lah, pada akhirnya bertemu dan minta doa padanya. Dan dia berkata, tolong terakhir ini saja ya Allah, aku mau tampakkan kepada manusia. Jadi biarnya wali-wali ini Allah kan kata-kata mestinya konangan manusia biasanya buat kamu begitu sampun khusus sampun. Kalau nanti hubunganku sama engkau yang penuh cinta ini konangan orang lain tidak enak. Biasanya kalau wali-wali Allah. Jadi mandiri ya, mandiri intinya ya tadi tidak bergantung, tidak mudah bergantung. Luar biasanya mandiri itu biasa kayak gini, maksudnya bisa dibaca dan tidak ada sesuatu yang tidak diberikan kecuali dalam kemampuan. Kenapa? Karena yang la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kalau kita itu yang mana kan la haula wala quwwata illa orang doyo nglakoni perintah
wa kuwata lan ora ana kekuatan ngandeli maksiat illa billah angin kejaba iku saka Gusti. Jadi daya upaya mau saja semangat melawan kebaikan itu enggak ada. Dan kekuatan untuk mencegah yang namanya kemungkaran kemaksiatan itu sudah tidak ada. Bila kecuali ia yang ditolong oleh Allah. Ditolong ya gimana wasta'inu bisobri sholat dengan sobat dan sholat. Kemudian kalau sholat langsung bacanya iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Jadi ayat itu keduanya nyambung. Selanjutnya kerja keras, agak sabar ya, ada 9. Kerja keras itu sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah ya kenal lah, jangan gak kenal. Soalnya ada hak diri itu penting. Sahabat itu di kanjeng Nabi tak ngerti. Awakmu kok ketok lesu ngono ya kanjeng Nabi awak poso bengi munajat, ojo nemen-nemen wayahe bengi turu bareng. Ketok bosen dikir wiritan yo delok kartun gak apa-apa. Tapi gak mungkin kalau delok kartun bosen terus wiritan. Ono hak diri dan itu wajib. Tazkiyatun nafs itu wajib. Menjaga diri itu wajib. Ya kerja keras sih sebenarnya memberikan yang terbaik pada apa yang kita terima. Kalau di konteks pekerjaan yo kerja tenanan LHB garap-garap tenanan maksudnya ini. Hasilnya terbaik. Cara membangunnya seperti ini. Kalau belajarnya ya contoh ya. Cara mencari ilmu itu ada. Nah, tentang wakil cerdas, semangat, sobar, ada biaya, ada guru, batu di sana dan waktu yang lama. 6-nya harus, nggak boleh salah satu. Katanya saya Ali di riwayatnya diambil di kitab Takmil. 6-nya artinya pengen apa-apa gak kerja keras sih gak iso. Bahkan Nabi Nuh itu kan berapa dalamnya? 950-an tahun. Umatnya paling kalau sing sosialisasi mirip-mirip juga. Tapi itu satu-satunya masa di mana isinya bumi itu orang beriman. Menurut ulama ya. Karena apa? Yanit satu lebah termasuk putranya Kanan. Lagian para Rasulullah nggak takut kan karena tugas dia menyampaikan. Nggak ada tugas mengubah orang itu nggak ada tugas mengubah orang. Hidayah itu milik Allah, bahkan syafaat itu milik Allah. Kalau Bahaya Abdul Qadir boleh itu yang mendirikan ya. Jadi dia kalau dulu mondok di Madura itu bajunya cuma satu yang dia pakai. Jadi waktunya dicuci setiap hari nyuci itu dia numpuk dulu di air sambil nunggu pakaiannya kering. Dan mame itu berhenti waktu itu beliau karena memang nggak punya orang yang nggak punya, tapi semangat belajarnya tinggi. Terus pahlawan perjuangan kemerdekaan jelas kayak apa ya, kerja keras dan bekerja. Tadinya siapa orang yang bersungguh-sungguh, orang yang kerja keras, tidak ada yang dia dapatkan kecuali cintanya Allah. Kalau dalam sudut pandang ilmu tasawuf kan mahabbah itu biasanya dikasih level tertinggi. Setelah seorang sabar, syukur, ridho, aim dan sebagainya, ilmu yang maksudnya makom ilmu yang biasanya terakhir itu makom mahabbah. Contoh Sayyidah Robi'ah yang kemana-mana bawa air untuk nyiram neraka. Ada tanda kutip kan Sayyidah Robi'ah di sana. Kenapa? Biar supaya orang-orang mau nyembah engkau itu enggak, supaya nyembah Allah tidak tahu neraka, mau tak siram. Ya kayak gitu, mau bakar surga kayak gitu. Cinta itu ya cinta lah.
Oh iya, yang alif syirah tadi kan, apabila kau telah selesai dengan suatu kebajikan, wa ila rabbika farghab, kan selanjutnya, dan hanya kepada Tuhanmu kau berharap. Artinya gini konteksnya, kerja keras itu wajib, hasil itu enggak. Nih, kerja keras itu wajib, hasil itu tidak. Salah satu tanda kata Ibnu Athaillah, salah satu orang yang bergantung kepada amalnya tapi tidak bergantung pada ridhonya Allah itu ketika dia mendapat kesuksesan dia bahagia, ketika mendapat kegagalan dia bersedih. Dan Allah bertanya, apakah kau akan masuk ke surga dengan amalmu, tidak dengan ridhoku? Berdek memberi. Artinya kayak si Ibrahim dulu ngomong haji yang Baitullah, lho kok ya iso Gusti ngomong sak dunya kayak banget tugasmu itu ngongkon tinekakno aku. Sama, kerja keras itu dilakukan, Allah yang ngasih, selesai. Artinya gagal itu ya sudah, ya pegel sidik gak apa-apa, gak apa-apa. Manusia gak pegel sakti. Lanjut. Sederhana selanjutnya, atas kerja kita sederhana, intinya berada di tengah-tengah. Infak saja nggak boleh berlebihan. Infak saja nggak boleh berlebihan. Contoh infak berlebihan ini dia rumah rumah kacanya tapi anaknya keluar, nggak lucu banget. Itu bukan sederhana, itu bodoh. Sederhana itu gaya hidup ya, bukan tentang usaha. Artinya aku sederhana kok. Jadi oleh kerjanya lape separuh lah, tengah-tengah. Jadi lek kudu sampai ani orang hasil review ini gak usah. Ya temuan aja gak usah ngerekam. Ini kan izinnya wong sederhana, tengah-tengah. Artinya tengah-tengah ya. Tidak tinggi, tidak rendah. Tengah-tengah, jadi oleh kepling ya separuh lah. Dia tak mau juga. Sederhana ini pantas sih urip. Ya memang berpakaian sederhana oke, tapi ada kereta juga kok lah, pakailah sesuatu yang baik, apalagi kalau ke masjid. Makanya lihat beliau pelat ini api, iku apa pamer dan iku sunnah. Mau pikir pamer berarti si goblok sih mikir. Kemudian Nabi pamer nih, saya kasar pusatnya semuanya setengah mati ini nih lampu api. Di Rasulullah yang pengen sugih ya, urip daya di sana. Tidak milih ada di Rasulullah pada di Fir'aun. Kalau kita Haji Abdul Salim ini kan masyhur karena waktu di pertemuan dunia yang dia mewakili Indonesia, jasnya itu tambalan. Ya nggak usah ngomong ya, kan nggak perlu kita cari jas yang lain ya bisa-bisa. Tetapi Haji Abdul Salim memilih tidak, karena yang penting fungsi. Fungsinya baju itu pertama menutup aurat, baru daya. Oke, nah, ya tapi tidak menutup aurat itu aneh. Kemudian diajar Dewan Toro itu punya hobi untuk berburu barang bekas, melu lelangan. Jadi dia lihat Belanda mulai terus terjun di VOC, asetnya dilelang oleh BPKD Belanda. Terus senangannya boleh menurui. Padahal diajar Dewan Toro itu ningkrat sebenarnya. Terakhir Gus Bahar, dengan semerpian ngalih bebek ngono, bahkan MUI dan Mufasir seluruh Indonesia itu kaget kok ada orang yang nggak sekolah formal, apalagi kayak gitu sandalan dan sebagainya, tapi nggak putus hukum di Quran itu buat Gus Bahar pantas wong ini mesti gaya kopiah jalan lalu bote. Kenapa? Karena dia orang-orang dan dia pun sendiri tahu bahwa dia adalah santri bangun. Saking tahu mungkin. Pada kelasnya kan wis imam madhab. Artinya kelasnya Gus Bahar itu sudah boleh mentafsir, mengambil hukum di Quran untuk memutuskan sesuatu, berfatwa ya. Kalau dulu namanya mufti mungkin sudah boleh. Bahkan beberapa pendapatnya ulama madhab pun dikritisi sama Gus Bahar. Yang kritisi ilmunya maksudnya, bukan Gus Bahar gak senang dan gak senang. Makanya enteng-enteng mau.
Nilai sikap itu tentang bagaimana kita merespon ajakan atau perilaku koruptif di sekitar kita atau bahkan korupsi. Yang pertama berani atau ngeri sebenarnya. Beberapa kasus-kasus di Indonesia sendiri kalau lapor malah dia ada yang mati. Berani, jadi jangan lupa seberani apapun menjaga nyawa dan nafkah itu wajib. Gak lucu ngelengi sesuatu terus baru dipecat. Anak LW itu antara berani kali bodoh. Berani itu kalau di Islam enak bila mampu. Bila mampu itu konsekuensinya dua, satu tidak mengancam nyawa, dan kedua nyawa itu maksudnya mati, asal mati. Yang kedua tidak beresiko ada sesuatu yang sifatnya nakal, secukupnya. Maka yang dilakukan apa kalau udah nggak bisa, minimal hatinya harus menutup, wajib. Karena nanti kalau seseorang misalnya ada perilaku nggak benar, hatinya dia nggak bisa bertindak apa-apa, hatinya juga diam saja. Nanti akan ditanya sama Allah. Hatinya harus bilang itu salah, harus bersabar. Kenapa? Kalau enggak nanti dihitung sebagai orang yang membiarkan kemungkaran. Jadi masya Allah siap-siap dan ngati harap ngati ini rasa diomong tuh. Janjian yang paling utama mencapai kebenaran di hadapan penguasa yang dolim. Lek dolim, lek boten ya gak usah. Nah dolim pertanyaan kalau gak usah dibahas. Kemudian peduli itu mau membantu orang lain. Ya, membantu orang lain itu peduli. Rasulullah sama misalnya orang tua yang buta, peduli itu kantornya mau berbuat baik kemana ikut terlibat. Pantesin gak membantu pikiran, ya membantu kehadiran. Bek tonggo ya peduli. 40 tetangga. Jadi berkolis masjid 40 itu 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Ya, itu kata berkolis masjid yang juga rektor para Madinah pertama. Dan peduli yang utama ya Rasulullah ini nanti sibuk banget di akhirat cari hobi moro-moro sujud nyapa Rasulullah nyapa wahai kasih Allah bersujud tak nyapa komatku ya sing piye sing iman merupakan itu surga ya aneh sing pokoknya tahu percaya jenengan ya stasis sing iman masuk sawi ya wis disebut. Jadi kan dulu sering menang kalau waktu di Sugeng nih masih hidup. Nunggu kalau nangis. Kenapa ya Rasulullah? Bisa tak tinggal di area bahasa. Satu-satunya Nabi yang peduli sama umat banget ya Nabi. Lihatnya rada-rada ekstrim. Nabi Yunus sih malah umatnya ditinggal Melayu, akhirnya dimaham dua, akhirnya salah balik mana? Itu terus salah. Nabi Musa malah hobinya nantangi ya wes Bani Israel diatur seksual bapak rata-rata ekstrim dari Nabi Musa kayak ayat totok dua nabi-nabi sih gak mau menyerah Nabi Musa Nabi Muhammad gak belas lepas badui gak iso apa ya oke langsung menjalani Islam. Toleransinya tinggi tapi atas kebenaran. Toleransinya tinggi atas kebenaran. Nabi-nabi lain itu rata ekstrim. Ya Allah, siksa saja, hancurkan saja beberapa. Tapi yang Nabi kan tidak malaikat namanya, dihancurkan sih. Tenang, saudara. Mengaku tidur tinggi rahmat. Apa rahmatnya Islam gak lil alamina. Oleh malaikat rasa melu-melu nggih malaikat. Seseorang menolong orang lain, dia pasti akan ditolong oleh Allah di akhirat. Orang lain ya siapapun itu. Terakhir adil, nilai sikap adil. Adil ini sederhananya sama.
atau sesuai porsi. Faiz dipangi 2 piring, Mas Reza 1 piring, itu adil karena Faiz makan. Bisa jadi adil itu sama, bisa jadi sesuai porsi. Jadi nggak sama nggak apa-apa. Yang penting tidak berbasis subjektif tapi objektif. Sahabat saja waktu pikiran tanah sama seorang Yahudi, Rasulullah minta mana buktinya, nggak punya Rasulullah, berarti tanah ini milik Yahudi. Atau saat menguasai sebuah kebun kurma yang besar, Rasulullah pun sampai ngomong, ambilkan beberapa untuk orang-orang Yahudi karena itu haknya, meskipun dalam hati aku sangat membenci mereka. Dan janganlah kebencianmu kepada kaum membuatmu berlaku tidak adil. Adil itu contohnya ada seseorang salah berani menghukum, itu adil. Salah gak dihukum, hukum itu berarti belum adil. Ya nanti kalau dia nggak dikasih daya untuk itu ya nggak bakal seperti itu. Hatinya buta tuli. Terakhir, orang yang berintegritas itu punya 5 ciri. Pribadinya utuh. Ya bukan kalau utuh itu nggak difabel kan ya. Utuh itu ya apa yang ada di pikiran, perkataan dan sebagainya itu sinkron, punya karakter, mematuhi kode etik, tidak tergoda wewenang jabatan, tidak berlebihan dalam bertindak, serta terakhir dapat menjadi panutan. Jadi maksud paling integritas saya menurut pribadi itu jelas Rasulullah, jelas hak. Terus ya itu kayaknya yang duduk sidik punya Abu Bakar, duduk sidik dan Umar, duduk sidik yang Musa, yang Soko, tapi integritas sekolah itu Rasulullah. Bahkan Nabi Adam ini kurang integritas sidik sebenarnya. Godol karo iblis lolos ditawani Ibu Hawa siap. Terhadap orang integritas itu karo bojo kalah. Nabi Ayub ini yang saat diuji kaya ngono, diparingi sakit, putranya sedo, hartanya habis. Kalau kan dilem oleh Gusti lagi ya bagus sangar, iblis gak terima. Tahu jenisnya kalau enggak oke. Diujilah dengan 3 hal itu tetap ya wis pancen pas waktu melarat itu Om Yusudif itu lebih sulit di melarat itu ya kuat banget pokoknya sampai terakhir sih digoda sih kan lucu mosok kan Ayub kayak menuju ke pengen ditinggal ditinggal tenang. Nabi Ayub gak sabar diinter nonton gue saya dihukum dengan peristiwa yang itu 100 cambukan diganti sama Allah dengan 100 lidi tapi dicampurnya sekali kan soalnya wis nazar. Jadi pokoknya Nabi Ayub sangar kan begitu sebetulnya Nabi Adam ngawak ini kena Nabi Ayub minggu tapi gak boleh gak mau kan gak inspektorat tadi. Jadi besok kumpul ini kalau kumpul ya inspektorat cuma gak meriksa sopo-sopo sih seneng-seneng wae gak butuh kan di sini suarga gak mungkin di sini penyelewengan apa review RKA nih Khalifah Umar kan gak mungkin kalau ketemu itu nominen ya besok soalnya besok teman-teman kenal Danten kok kenal Danten nom kabeh jadi saya cakap ketemu ngobrol karena rasa-rasa piring dunia cuma masih surga kan tengok mau sih rokok kan ya jadi nanti ya di sana saja selama Islam nanti kan gitu kata Rasulullah tengok-tengok ketemu Faiz maneh boleh nenek kamar mandi surga siapa pokoknya gampang senang kan ada mula surganya soalnya akan mangan buah-buah susu diubah ini gak apa-apa yang penting ada sesuatu kalau enak gitu. Jadi kalau dan terakhir itu kata KPK ini kurikulumnya KPK memang. Jadi ada yang bawah ini dengan tanya sendiri ke masing-masing sudah berani mengakui kesalahan belum, sudah melakukan perbaikan atas kesalahan belum, mengakui pimpinan belum.
dan sebagainya. Ini kalau sudah dengan bisa menjawab ini, sudah menentukan sendiri dengan itu seintegritas apa, itu dari KPK. Terakhir, pada dasarnya kalau kita berperilaku anti koruptif sebagai penyelenggara negara, kita itu berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik itu yang seharusnya berjalan, yang tidak ada korupsi maupun perilaku koruptif di dalamnya, hingga nanti kita mampu mewujudkan tujuan negara kita tercinta, yaitu yang ada di alinea 4 Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara ini bisa meniru Sabah tapi tidak yang hancur, yaitu negara yang baik di mana Tuhan Maha Pengampun. Semoga Indonesia Emas bisa lah, dikit-dikit lah, ya kan? Tuh. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf agak lama karena ada 9 memang. Bukunya yang dibaca juga banyak ini waktu aku. Ya silakan kalau ada yang ingin dinyatakan atau ditanyakan silakan, ada Silver Queen 2. Ya kalau bisa ada ya satu-satu apa gitu. Mas Faiz mungkin biar pantas. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Atau mungkin gimana? Nanti insya Allah lama-lama ya mungkin sosialisasi lagi, nanti kalau sudah jadi paksi kan harus sosialisasi terus. Cuma terusnya ini nggak tahu, saya tergantung kalau lulus ya. Semoga lulus karena ini demi nilai Kabupaten Jombang. Ya perintahnya bapaknya suruh ini. Saya sama Mas Yuda yang dari Jombang. Mas Yuda kemungkinan ternyata nggak harus sosialisasi Bu. Boleh pakai nanti dari tahun kemarin. Ya beda penyuluh yang bilang intinya. Ya pendampingan, monitoring, ngasih sosialisasi ke desa terkait pengelolaan desa itu juga mencegah mereka berlaku korupsi. Itu juga termasuk dihitung ternyata. Nih, jadi kalau teman-teman nanti bisa pengen ikut paksi, oh yes, harus nawarin. Oh ya, mohon izin silakan diisi ya, ini lembar evaluasi. Sambil saya nawarin, nanti teman-teman kalau mau ikut paksi, teman-teman kalau mau ikut paksi itu bisa dengan jalur LHP. Asal semuanya jelas, terrecord, yang rekamannya pas bisa jadi narsum. Boleh kok kalau mau jadi paksi. Kita semarakkan rompi biru di kantor. Dengan rompinya biru Mbak. Ya intinya gitu ya. Saya matur sangat kepada seluruh teman-teman, semoga Allah yang balas ya. Sama Pak Inspektur juga makasih sudah berkenan ya hadir ngerumah kulo yang bisa ngomong. Kira-kira 1-2 hal semoga bermanfaat. Nanti kalau apa-apa di akhirat tolong ternyata dengan lakukan mungkin akhir ngomong ini lumayan kan besok kita wakeh ya. Nah, kancaku ngomong apik sedek kan lumayan. Kalau udah itu cuma jaganya makfirah tok. Saya rahmat atau uji. Di Mbak Depa. Silakan Mas Faiz. Terus apa ya ini kayak apa jadi? Monggo Mas. Ya, matur nuwun Mas Hakim. Mungkin 3 hari ini lumayan banyak ilmu yang kami dapat dari Mas Hakim ya. Selain dari sisi kenegaraan, pemerintahan anti korupsi juga banyak ilmu-ilmu agama yang sudah diselipkan, cukup banyak juga yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam mengarungi hidup. Ya karena mungkin selama ini kita hidup itu kalau nggak ada pegangan kan ya susah. Bagaimana kita menghadapi masalah? Nah, ya ini kan beberapa Mas Hakim ngasih solusi dari sisi agama. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan tanya terkait materi, Mas. Lebih ke sebenarnya beberapa orang itu merasa forum yang Mas Hakim lakukan ini bermanfaat, penting. Nah,
Mungkin apakah setelah ini ada kenangan bikin forum-forum seperti ini lagi ya, Mas? Itu aja sih Mas. Oh ya, makasih banyak support modelnya saudaraku. Ya makasih Mas Faiz. Ya nanti masalah itu kan saya harus punya komitmen untuk terus melakukan penyebaran anti korupsi meskipun temanya biasa gitu aja. Tapi setidaknya tentang apa korupsi, sebab dampak, bahaya, nilai-nilai anti korupsi, integritas harus terus dipaparkan, disosialisasikan. Oh memang oleh setiap aksi ya, memang. Jadi masalah nanti kemasannya gimana, apakah lewat Zoom, YouTube, live dan sebagainya, insya Allah akan tetap, karena kalau mengumpulkan lagi nanti gak waktu ya teman-teman, dan gak semua orang kan merasa perlu juga. Maksudnya rawuh di sini mungkin karena di perintah Pak Inspektur Bapak Ibu hebatnya. Jadi nanti mungkin ada, tapi kita lihat ke depannya saja atau suwun. Karena toh niat saya sebenarnya yang pertama itu ya memang saya dakwah. Penilaian korupsi itu bonus. Itu aja sih. Karena kalau belajar agama itu tidak menjamin hidup Anda mudah. Belajar tentang Allah dan Rasulnya itu tidak menjamin hidup Anda mudah, tapi menjamin bahwa ketika ada kesulitan jangan tahu cara menghadapi. Bisa. Ya tetap susah. Nanti tak di duit, apa Quran tak di duit, apa tak di duit, enggak terus duit gitu itu. Cuma dia tak di duit, tersedih tak sesuai teman. Dia tak nantang Gusti Allah. Yang penting gitu aja, toh pada dasarnya siapapun apapun agamanya, selama dia berpegang pada nilai ajarannya, dia pasti berintegritas kok. Aku yakin lah. Kayak orang ihsan itu kan salah satu juga pendapat ulama artinya beriman, sikapnya berislam, yaitu berintegritas. Karena ati Allah wa ati Rasul. Kalau kamu sudah mati Allah, kamu sudah Islam, beristiqomahlah. Artinya tetap ya apa yang diperintah sebisa mungkin. Ya nanti kalau forum nanti datang Mas Lena, ini kan kantornya Pak Inspektur, harus izin beliau dan sebagainya. Lomba? Oh nambah? Iya, lomba. Iya, monggo. Iya, sampun. Apa yang disampaikan hari ini memang cukup menyentuh hati, karena korupsi itu biasanya adalah dari mensreal yang buruk. Kalau disentuh hatinya, insya Allah niatnya pun juga akan berubah. Tapi ini saya akan tanyakan, apakah sosialisasi anti korupsi ini hanya untuk di lingkungan ini saja, atau nanti setelah lulus atau sudah menyandang gelar paksi itu akan dilakukan ke OPD lain? Jika nanti mudah-mudahan Mas Akib dan Mas Yoga lulus, sosialisasi anti korupsi ini dilakukan di luar inspektorat, ini menyentuh hati, itu juga harus tetap dilakukan khususnya untuk pimpinan. Karena kalau misalnya anti korupsi ini hanya dilakukan dengan sasaran yang di bawah-bawah ini, kayaknya ya apalah kita, kan seperti itu. Kalau dari pimpinan itu nanti mungkin bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan yang dipimpinnya, tapi kalau sosialisasi itu nanti yang mengikuti itu hanya orang-orang yang di bawah, apalagi ubi-ubian, ya apalah kita, karena pimpinan itu yang memegang semua kendalinya. Ya itu saja sih Mas, mungkin ini pesannya saja. Jika nanti Mas Yoga, Mas Akib ini lulus sosialisasi ini, khususnya nanti yang hadir adalah pimpinan OPD. Jadi undangannya itu jangan hanya yang seperti kita ini. Jadi itu nanti mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif supaya korupsi, nepotisme dan lain-lain itu yang mengganggu stabilitas
negara itu bisa terminimalisasi. Itu aja Mas Matur. Sampai matur nuwun sangat Bu. Insyaallah bismillah ya. Semoga tadi setelahnya mungkin saya akan matur juga ke Pak Inspektur untuk hal-hal semacam itu. Karena kalau masalah siapa yang harusnya disuluh yang harusnya diberikan penyuluhan itu tidak ada Bu. Bahkan katanya KPK ya masyarakat, keluargamu, RT, RW, siapapun. Tugas berat tapi salah, nggak apa-apa lah. Wong yang ngomong kok, yang bilangnya ngomong kok, nggak berubah kan nggak apa-apa. Yang merupakan Allah ya. Saya kan cuma menyampaikan kok, jenengan kalau nanti berubah lebih baik kan karena Allah bukan karena saya. Nggak ada hubungannya sama sekali sama saya. Kalau kalian nggak berubah pun saya juga nggak dosa. Kecuali saya ngajarinya buruk ya. Insya Allah nggak ada yang buruk lah ya. Ya Bu, makasih. Semoga Bu ya, semoga bisa setidaknya kita sepede lah pada pemegang jabatan strategis. Karena ya memang yang kalau di bahasan KPK yang 2 hari sebelumnya salah satu yang sebab korupsi karena memang pemerintahnya koruptif. Ya pemerintah itu siapa lagi kalau bukan yang pemegang kebijakan. Ya semoga semuanya menjadi lebih baik, Bapak Ibu, minimal dapat ilmu, manfaat, ya jariah. Oh iya jangan lupa Bapak Ibu, apapun yang jenengan lakukan kalau baik orang tua pasti tanpa dengan doa pun dapat cahaya di barzah. Hak. Jadi anak yang berbakti soleh-solehah itu, saya kan tanya waktu itu, apakah kalau berdoa saja doanya itu nyambung ke leluhurnya kita, khususnya orang tua? Enggak, kamu sholat itu bapak ibumu yang bisa otomatis dapat pahala. Sebaliknya, jadi di bahasa itu kalau daunnya bahaya ya agak kita ada. Ya. Nanti ketika Rabu itu ngobrol, si kayak kabarin bahkan bahasa ini kita minggu kucingku wis mati dong enggak sing kayak coba sing pengen saya iki bahasa itu ngobrol nanti kan dengan sholat dan sebagainya doa bagus tapi kalau pun nggak doa itu nyambung. Kenapa logikanya gitu? Karena waktu jenengan kecil sampai gede jenengan kenal Allah dan Rasulnya, bahkan diri jenengan hidup hari ini siapa yang kasih nafkah itu nyampur di dalam diri saya. Itu jadi amal jariah. Ya, jadi Allah wafirana dzunubana ya bagus harus, tapi setidaknya jenengan kerja tenanan bapak ibu mungkin yang sudah dalam barzah bahkan leluhur otomatis berpahala otomatis. Dan lega niku barzah niku bisa melihat dunia loh ya. Barzah niku bisa melihat dunia. Alam kubur itu orang yang dalam kubur bisa melihat orang yang masih di dunia, tapi orang yang masih dunia belum bisa melihat kubur. Jadi ini kok sholat, gaya-gaya mau contohan sidik, mana motornya jelas, ini ngotan, ada di gaya-gaya dong. Jadi kan ditinggali terus. Kalau saya batu yang dari Gusti Allah, isim tak kalau orang tua sini kono. Ya ini sekedar tambah. Ini Bu, makasih banyak Mas Faiz, Bu Mita. Nanti ada Super Queen, mohon maaf 1 jam setengah hampir. Semoga saya dimaafkan sama teman-teman. Ini pertemuan terakhir kita. Intinya temanya 3 apa itu korupsi, jenis korupsi baik secara negara maupun agama Islam memandangnya, sebab dan dampak bahayanya bagi kita, dan terakhir bagaimana kita harusnya menumbuhkan perilaku anti koruptif khususnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang pada akhirnya tujuan negara kita tercinta tercapai entah kapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.